Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Misalia Campaka Firdausi dari Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Jadi di video kali ini aku bakal jelasin faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kerja enzim. Ya, jadi di faktor pertama itu ada suhu. Nah, dilihat grafiknya yang sebelah sini. Nah, di situ kita bisa melihat dari grafik bahwa sebagian besar enzim itu bekerja di suhu optimal tubuh, yaitu sekitar 30 hingga 40 derajat Celcius. Nah, pada saat enzim di suhu rendah sekitar 0-10 derajat Celcius, yaitu akan berada dalam keadaan inaktif atau tidak aktif. Kemudian, pada saat enzim berada di suhu tinggi, dia itu akan mengalami suatu proses yang namanya denaturasi atau kerusakan pada enzim. Yang selanjutnya ini ada faktor kedua yaitu pH. Jadi kerja enzim juga dipengaruhi oleh pH. Nah, kita bisa lihat sebelah sini. Jadi contohnya yang pertama itu ada enzim pepsin. Nah, enzim pepsin sendiri itu bekerja di lambung. Jadi pH optimumnya itu sesuai dengan pH lambung, yaitu sekitar pH 3. Nah, kemudian yang kedua itu ada enzim tialin. Nah, enzim tialin sendiri itu bekerja di mulut. Nah, jadi pH optimumnya itu pH normal yaitu sekitar 7. Dan yang ketiga ini ada enzim trypsin. Nah, enzim trypsin sendiri kan karena dia bekerja di usus, jadi pH optimumnya itu pH basa yaitu sekitar 12. Tuh. Nah, lanjut ya teman-teman. Jadi selanjutnya ini faktor kerja dari enzim juga dipengaruhi oleh konsentrasi dari enzim itu sendiri gitu. Jadi semakin tinggi konsentrasi enzim, maka kecepatannya juga akan semakin meningkat gitu. Nah, kecepatan reaksi enzim akan terus meningkat hingga dicapai kecepatan konstan. Nah, kecepatan konstan itu terjadi ketika semua substrat telah diikat oleh enzim gitu, teman-teman. Nah, lanjut ya teman-teman. Jadi, yang selanjutnya ini, kecepatan reaksi enzim juga dipengaruhi oleh konsentrasi dari substratnya. Nah, tadi kan dipengaruhi oleh konsentrasi enzimnya, sekarang dipengaruhi oleh konsentrasi substratnya. Jadi, semakin tinggi substrat, maka kecepatannya juga akan meningkat gitu. Nah, tapi kecepatan reaksi itu meningkat hingga mencapai kecepatan konstan juga nih teman-teman. Nah, kecepatan konstannya itu apabila semua enzim telah mengikat dari substratnya itu sendiri. Nah, selanjutnya ini ada faktor kerja enzim. Nah, jadi faktor kerja enzim itu yang pertama itu ada aktivator. Nah, yang dimaksud aktivator itu adalah zat pengaktif seperti bahan kimia tertentu yang mampu meningkatkan kerja dari enzim. Nah, di sini contohnya ada Ca, Mg, Ni, Mn, dan Cl. Nah, selanjutnya ini ada inhibitor. Jadi, inhibitor sendiri itu adalah senyawa yang mampu menghambat kerja enzim. Nah, inhibitor ini dapat menyebabkan aktivitas enzim itu terganggu, sehingga enzimnya itu tidak dapat bekerja secara optimal. Nah, inhibitor sendiri itu ada dua tipe. Yang pertama ini ada kompetitif, yang kedua itu ada yang non-kompetitif. Jadi bisa dilihat gambar yang sebelah kiri. Itu contoh inhibitor kompetitif. Jadi kalau inhibitor kompetitif, dia itu akan menyerupai struktur substrat dan akan bersaing dengan substrat untuk menempati sisi aktif dari enzim itu sendiri. Nah, apabila sisi aktifnya itu udah ditempati sama inhibitor kompetitif, nah maka substratnya itu tidak dapat berikatan dengan sisi aktif enzim gitu. Jadi kerja enzimnya bakal terganggu. Nah, kalau inhibitor non-kompetitif itu tuh suatu senyawa kimia yang menghambat kerja enzim dengan cara melekat pada bagian selain sisi aktif enzim, yaitu sisi allosterik gitu. Jadi pengikatan tersebut dapat menyebabkan terjadinya perubahan sisi aktif enzim. Nah, kalau misalkan sisi aktif enzimnya berubah, nanti substratnya kan nggak bisa nempel, jadi aktivitas dari enzimnya itu terganggu. Nah, sekian
video penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.